Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmatnya malam hari ini kita diizinkan kembali menikmati waktu-waktu yang Allah muliakan, bulan yang Allah agungkan, yaitu bulan Ramadan, syahrul mubarak, Syahrul Quran. Ini kesempatan yang luar biasa, ikhwatul iman. Tidak semuanya bisa mendapatkan kesempatan yang seperti ini. Dalam kondisi sehat walafiat, kita masih bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Tak lupa salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin, dengan masuknya bulan Ramadan otomatis sudah terbayang amal-amalan yang akan kita lakukan di bulan ini. Salat tarawih, tadarus Al-Quran, target khatam sekali atau khatam 2 kali, sedekah setiap hari, sholat sunnah rawatibnya nggak boleh ketinggalan, plus ditambah tahajud, duha, dan lain sebagainya. Kita pasang target-target. Sebagai guru, kita memerintahkan anak mengisi amal yaumi atau buku anak soleh kalau sekelas anak SD. Kita pun sebagai guru harus punya target yang melebihi mereka. Mungkin kita nggak perlu buku atau kertas ya, namun sebagai pengingat diri, sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai seorang kakak, sebagai seorang muslim, harus memiliki target yang jelas di bulan yang penuh berkah ini. Ikhwatul iman, a'azallahuikum. Karena ketika seseorang memiliki target di bulan Ramadan, berarti dia bahagia masuk Ramadan, berarti dia itu menganggap bulan ini bulan mulia, Syahrul Quran, Syahrul Mubarak. Nggak cuman sekedar oh bulan Ramadan, oh besok puasa ya, sekedar rutinitas tahunan, tapi langsung nyambung ke amalan-amalan yang memang harus dia kerjakan. Ikhwatul iman, a'azallahikum. Maka dari itu malam hari ini saya angkat tema, jangan jadikan diri kita termasuk orang yang merugi di bulan Ramadan. Dari malam pertama ini kita harus sing-singkan lengan baju, kita harus menyiapkan diri kita dan waspada, jangan sampai kita termasuk orang yang rugi di bulan Ramadan, atau bahkan naudzubillah orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya antum mungkin sudah hafal ya, salah satunya adalah Rasulullah mengatakan, sungguh rugi, sungguh celaka bagi orang yang memasuki Ramadan sampai selesai Ramadan tapi dosanya belum terampuni. Ternyata ada yang seperti itu. Padahal kita tahu fasilitas-fasilitas yang Allah berikan luar biasa. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Gak cuman itu, wasufilati syayatin, setan-setan pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal hawa nafsu kita yang menjerat kita. Dan di setiap malam Allah membebaskan hamba-hambanya dari siksaan api neraka bagi yang meminta dengan jujur, bagi yang meminta benar-benar meminta, Allah kasih. Jadi gambarnya setiap malam ya, kalau bahasanya dalam sebuah institusi mengeluarkan SK, keluar nama-nama yang sudah terbebas dari siksaan api neraka. Kita harus berharap di salah satu malam bulan Ramadan ini ada nama kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentu
Kesungguhan timbul dari hati, hati yang menta'zim hurumatillah, hati yang menta'zim syahrul Quran, syahrul mubarak, pastinya akan semuanya terlaksana dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Contoh orang yang merugi juga yang membuang kesempatan, menyia-nyiakan kesempatan di bulan Ramadan dengan amalan yang sia-sia, yang mungkin dia bisa manfaatkan untuk ibadah, namun dia sia-siakan untuk amalan yang mubah, bahkan sia-sia, bahkan bisa menjerumuskan kepada maksiat. Ya, jadi orang rugi yang kedua adalah orang yang menghambur-hamburkan waktu Ramadan untuk hal-hal yang sia-sia, yang gak berfaedah, bahkan bisa merusak keagamaan kita. Banyak seharian Netflix-an, seharian main sosmed, itu termasuk yang merusak Ramadan kita, puasa kita. Apa nggak puas selama 11 bulan kita nonton, kita ngegame online, kita main sosmed? Yuk di bulan ini kurangi itu semuanya. Kalau bisa tinggalkan, kalau memang nggak begitu penting tinggalkan. Fokus kepada diri kita dan Al-Quran. Sebagaimana para salafus soleh, kalau sudah masuk Ramadan, fokus kepada diri, ibadah dan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, sekali lagi waspadalah. Ada banyak maling di bulan Ramadan. Maling yang saya maksud adalah yang menarik perhatian kita sehingga kita tidak maksimal di Ramadan. Ya, naudzubillah, yang tadinya awalnya game online sampai ke slot online. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kategori ketiga orang yang merugi adalah orang yang masih mengerjakan maksiat di bulan Ramadan. Dia sudah melakukan maksiat itu sebelum Ramadan, tapi dia tidak hentikan di bulan Ramadan. Itu termasuk yang merugi. Ini menandakan berarti dia itu nggak sungguh-sungguh minta maaf, nggak sungguh-sungguh minta ampun. Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun kebiasaan maksiat kita, ketika kita sudah masuk Ramadan, tinggalkan itu semuanya. Cari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, cari maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, mari kita kerjakan amalan saleh di bulan Ramadan dengan ikhlas, ya, dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan yang jelas tetap dalam jalur ittiba, menyesuaikan dengan apa yang ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Contohnya saja Rasulullah sudah menyinggung hal ini dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dalam redaksi lain Rasulullah menegaskan man qama, tadi soma, sekarang qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi yang puasa, qama di sini artinya salat, termasuk sholat taraweh, ya sholat tahajud, sholat semuanya. Dijelaskan sama Nabi, imanan wahtisaban, terdorong karena iman dalam hatinya, dan juga ihtisab, mengharap pahala. Berarti ini kan sudah indikasi jelas. Ketika orang benar-benar mengharapkan ridhaan Allah, pahala, Allah kasih ampunan. Tapi kalau sekedar ya sholat tarawih rutinitas, ya nggak patut-patut lah ya, biar kelihatan muslim gitu ya, tarawehan gitu, ini termasuk yang nggak masuk dalam kategori hadis tersebut. Dan masih banyak contoh-contoh hadis lain yang menegaskan bahwasanya kita perlu beramal dengan keikhlasan, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak hal-hal yang bisa melalaikan kita di bulan Ramadan, ya. Intinya jangan sampai kebiasaan kita di Ramadan sama bulan lain sama. Kalau sama, kita rugi juga. Harusnya beda. Misal, kalau biasanya baca Quran tiap malam Jumat doang, kalau nggak Al-Kahfi Yasin, ya sekarang tiap malam. Kalau dulu sebelum Ramadan, kemarin sebelum Ramadan
tiap habis maghrib bacanya selembar atau 1 halaman. Sekarang 1 juz minimal 1 hari. Harus ada perubahan kebiasaan di Ramadan. Kalau nggak ada perubahan, koreksi diri kita. Ada masalah apa dalam diri kita sampai kok nggak ada perubahan kebiasaan di bulan Ramadan? Termasuk bermain handphone yang tadinya sering aktif di media sosial, baik TikTok, Facebook, Instagram dan semuanya, kurangi. Yang tadinya sering mengikuti serial-serial tontonan di Netflix, tinggalkan, karena ini bulan yang penuh rahmat. Tunjukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memang lagi serius mencari rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, mungkin itu saja dari kami, semoga bisa menjadi pemantik kita untuk lebih semangat dan lebih memaknai Ramadan di tahun 2025 ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.